Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dan santriyah yang saya cintai, marilah kita kembali mengaji Kitab Fathul Mu'in, di mana pembahasan pada kali ini adalah tentang bab sholat, yang mudah-mudahan pengajian pada kali ini itu membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Silakan dibuka pada halaman 3, di mana pengajian kali ini kita akan sama-sama mencoba mengkaji tentang bab sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati. Bab ini akan menjelaskan tentang sholat. Wahia, adapun yang dimaksud dengan salat, syar'an menurut syarat, adalah aqwalun, berbagai ucapan, wa af'alun, dan berbagai perbuatan, makhsusatun, yang ditentukan, muftatahatun, yang diawali, bitakbiri, dengan takbir, muhtatamatun, dan diakhiri bitaslimi, dengan salam. Wasumiyat, dan dinamakan akwal dan af'al bidzalika, dengan itu sholat, listimaliha, karena mencakupnya akwal dan af'al, ala sholati, kepada sholat. Jadi para santri dan santriyah, yang dimaksud dengan sholat menurut syara adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan, yaitu yang diawali dengan takbir, dengan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam, dengan membaca salam. Yaitu ketika kita setelah tahiyat akhir, itu diakhiri dengan salam, itu salam yang pertama, ya, itu yang wajib. Kemudian lugotan wahia ad-du'a, sementara pengertian sholat menurut lugot, menurut bahasa, wahia, adapun sholat menurut bahasa adalah ad-du'a'u, doa, ya. Jadi menurut bahasa sholat itu diartikan adalah doa. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun. Wal mafrudatu, dan sholat yang dipardukan, al ainiyatu, fardu ain, sholat fardu ain, khamsun, yaitu ada 5 waktu, bikulli yaumin wa lailatin, itu pada setiap hari dan malam, maklumatin, yang telah diketahui, minad dini, dari dalil-dalil agama, bid-darurati, secara pasti. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa sholat fardu yang bangsa ain, artinya sholat fardu ain sehari semalam itu, ya, sehari semalam itu ada 5 waktu. Itu yang telah diketahui secara pasti dari dalil-dalil hukum agama. Fayakfuru, dan dihukumi kufur, dihukumi kafir, siapa? Jahiduha, yaitu orang yang menentang terhadap sholat. Jadi setiap orang yang menentang terhadap sholat yang 5 waktu,
maka bagi dia itu dihukumi kafir. Walam tajtami, dan tidak terkumpul apa hadhil khamsu, salat yang 5 waktu ini, li ghairi nabiyyina Muhammadin, yaitu selain kepada nabi kita, tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat yang 5 waktu itu hanya terkumpul yaitu bagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain nabi kita itu tidak terkumpul salat yang 5 waktu. Wa furidot, dan dipardukan salat yang 5 waktu ini Lailatul Isra'i ba'da nubuwati bi'asyari sinina wassalasata ashurin. Wa furidot, dan dipardukan salat yang 5 waktu ini Lailatul Isra, pada malam Isra, ba'da nubuwati, setelah kenabian, bi'asyari sinina, dengan 10 tahun, wassalasata ashurin, dan 3 bulan. Artinya bahwa dipardukan sholat yang 5 waktu ini yaitu pada malam Isra, setelah 10 kenabian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah 10 tahun kenabian, ya, setelah 10 tahun kenabian lebih 3 bulan, itu dipardukannya sholat 5 waktu pada malam Lailatul Isra, pada malam Isra, ya, setelah 10 tahun kenabian lebih 3 bulan. Lailatas sab'i wa isrina min Rajab, tepatnya yaitu pada malam 27 Rajab. Ya, tepatnya itu pada malam 27 Rajab. Walam tajib, dan tidak wajib apa subhu yaumitil kalailati, salat subuh pada hari malam itu, ya, tidak diwajibkan salat subuh pada malam Isra tersebut, ya, pada malam Isra tersebut, li adamil ilmi, karena, ya, belum tahu, ya, belum tahu bi kaifiyatiha, tentang tata caranya itu sholat. Jadi ketika malam Isra sholat subuh tersebut itu belum diwajibkan, ya, karena belum adanya ilmunya tentang bagaimana caranya melaksanakan sholat pada waktu itu. Innama tajibu, sesungguhnya wajib apa al-maktubatu, salat maktubah, ya, ail sholawatul khamsu, yakni salat 5 waktu, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim, mukalafin, yang mukalaf. Artinya bahwa diwajibkannya sholat yang 5 waktu itu yaitu bagi setiap orang muslim yang mukalaf. Orang muslim yang mukalaf itu yang bagaimana? Ai baligin, yakni orang yang sudah balik, akilin, orang yang berakal, dakarin, laki-laki, au ghairihi, atau selain dari laki-laki, tohirin, yang suci. Ya. Jadi artinya para santri dan santria, sholat fardu yang 5 waktu itu hanya diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mukallaf.
Orang muslim yang mukallaf itu yang bagaimana? Yaitu orang muslim yang sudah balik, orang muslim yang berakal, orang muslim laki-laki atau selain laki-laki, ya. Kemudian tohirin yang suci. Fala tajibu, maka tidak wajib itu sholat yang 5 waktu ala kafirin asliin, bagi orang kafir asli. Wasobiyin, dan juga tidak wajib itu sholat 5 waktu bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak kecil. Wa majnunin, dan bagi orang yang gila. Wa mugma alaih, dan bagi orang yang epilepsi. Ya. Wasakrona bila ta'adin, dan bagi orang yang mabuk, ya, dan bagi orang yang mabuk bila ta'adin, dengan tidak sengaja, ya. Li adami taklifihim, karena tidak tertaklifnya bagi mereka, karena tidak tertaklifnya bagi mereka. Artinya para santri dan santriah, bahwa sholat yang 5 waktu itu tidak diwajibkan bagi orang kafir asli, ya. Kemudian bagi anak-anak kecil, kemudian bagi orang gila, itu tidak diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kemudian juga bagi orang yang epilepsi, ya. Begitu pula bagi orang yang mabuk, bagi orang yang mabuk dengan tidak sengaja. Kenapa? Li adami taklifihim, karena tidak ada tuntutan bagi mereka semua. Wala ala haidin, demikian pula tidak wajib sholat ala haidin bagi orang yang haid. Wa nufasa, dan bagi orang yang nipas. Li adami sihatiha, karena tidak sahnya sholat, ya, min huma, bagi orang yang haid dan nipas. Wala qodoa, dan tidak wajib qodo, ya, tidak wajib qodo sholat alaihima, bagi orang yang nipas dan haid. Jadi para santri dan santriah, terutama ini bagi perempuan, mesti diketahui bahwa tidak diwajibkan sholat bagi orang yang haid, ya. Begitu pula tidak diwajibkan sholat bagi orang yang nipas, ya, bagi orang yang nipas. Kenapa? Li adami sihati, ya, karena orang yang nipas dan haid itu tidak sah sholatnya, ya. Begitu pula wala qada alaihima, dan tidak diwajibkan untuk mengkodo, ya, mengkodo sholat bagi orang yang haid, begitu pula bagi orang yang nipas. Bal tajibu ala murtadin wa muta'adin bisyakrin. Bal tajibu, akan tetapi diwajibkan, ya, diwajibkan itu sholat ala murtadin, bagi orang yang murtad. Wajib sholat bagi orang yang murtad. Orang yang murtad itu artinya adalah orang yang keluar dari Islam. Tadinya dia itu orang Islam. Maka bagi orang yang murtad itu dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat. Berbeda dengan orang yang kafir asli. Kafir asli tadi dijelaskan kalau kafir asli itu tidak wajib, tidak diwajibkan untuk sholat. Sementara kalau bagi orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, maka bagi mereka itu diwajibkan untuk sholat.
Wa muta'adin bisyakrin, begitu pula diwajibkan yaitu bagi orang yang mabuk dengan sengaja. Ya, orang yang mabuk dengan sengaja itu wajib untuk melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, itu sajalah dulu pembahasan tentang sholat. Insya Allah karena ini masih panjang, supaya kita tidak keliru di dalam pembahasannya, dicukupkan sekian saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahu a'lam bimuradi. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.